Perkenalkan, saya Fitri Albani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta 201313110672. Terima kasih. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Bapak mau lihat dulu apakah kelas kita sudah rapi? Ya. Sudah lurus mejanya? Ya. Oke, terima kasih kepada Tiket yang telah bertugas dengan sangat baik pada hari ini. Bapak harap untuk petugas Tiket hari berikutnya bisa lebih baik lagi. Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Ariel, Hadir. Fatur, Hadir. Nia, Hadir. Riva, Dikla. Hadir. Mana Dikla angkat tangannya? Oke. Grace, Hadir. Hanifah, Hadir. Bayu, Hadir. Rama, Hadir. Aliza, Tia, Bunga, Agnes. Baik, untuk hari ini kita buat kesepakatan kelas dulu. Hari ini kita akan mengadakan diskusi, karenanya Bapak mau membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ketika nanti ada teman yang sedang berbicara, yang lain wajib untuk mendengar. Sepakat untuk poin pertama? Sepakat. Oke. Yang kedua, untuk pembelajaran pada hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, silahkan buku dan peralatan tulisnya dikeluarkan. Pulpen, pensil. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita yang pertama, apa ini yang pertama? Mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan baik. Jadi apa saja nih kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kita di sini. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya. Jadi bisa tahu kegiatan ekonominya itu yang paling utama, yang menjadi bidang pekerjaan itu di bidang apa, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Pada hari ini indikator penilaiannya diantaranya yang pertama yaitu nanti ketika diadakan diskusi, Bapak harap semua anggota kelompok, jadi nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap anggota kelompok wajib untuk aktif berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian setiap kelompok setelah berdiskusi nanti menyusun kartu soal. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain yang tidak presentasi boleh bertanya, boleh memberi masukan ataupun saran. Semakin aktif maka nilainya akan semakin tinggi. Bisa dipahami? Bisa.
Kemudian kemarin Bapak sudah mengirimkan soal pretest lewat grup WA kalian. Bapak ucapkan terima kasih meskipun sinyal di sini sulit, tapi kalian tetap berusaha mengerjakan dan hasilnya ada yang sudah cukup baik, ada yang sudah baik, ada juga yang masih kurang. Nah, dari pretest itu Bapak punya gambaran, oh kira-kira menggunakan metode apa nih yang tepat supaya nanti kalian lebih cepat memahami. Sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, apakah kalian tahu pihak yang membuat bus sekolah yang kalian tumpangi tadi pagi sampai ke sekolah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Hanifah? Pihak produsen. Pihak produsen, oke. Sepatu dan berbagai macam barang yang kita gunakan seperti baju, siapa yang membuat? Apakah sama pihak produsen? Ya. Apakah sama? Ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana barang-barang tersebut dibuat? Ada bis, ada baju, sepatu. Di mana barang-barang itu dibuat? Oke, Agnes? Di pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu menjadi pihak produksi yang menjadi produsen dalam kegiatan ekonomi. Pertanyaan terakhir, bagaimana barang-barang itu kok bisa sampai ke tempat kita? Ya, karena adanya kegiatan distribusi. Ada pihak yang mendistribusikan. Oke, jadi di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kegiatan pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi pelakunya produsen, distribusi pelakunya distributor, dan yang ketiga kegiatan konsumsi pelakunya namanya konsumen. Oke. Baik, jadi Bapak harap nanti ketika diskusi Bapak lagi agar aktif menyampaikan pendapat. Ketika diberi kesempatan untuk presentasi, gunakan waktunya sebaik mungkin karena itu menjadi salah satu kriteria penilaian. Semakin aktif ketika kita tanya jawab, semakin aktif maka nilai yang didapatkan akan semakin tinggi. Baik, untuk lebih jelasnya pada materi hari ini, simaklah video berikut ini. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kegiatan ekonomi akan terus dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Lalu, apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan ketiga adalah kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna atau barang jasa tersebut. Contohnya seperti seorang buruh pabrik yang sedang menjahit kain yang digunakan untuk produksi baju. Stop dulu. Satu kegiatan. Kegiatan apa yang pertama? Produksi. Oke, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Oke, kegiatan yang menghasilkan. Berarti kata kuncinya produksi itu menghasilkan. Menghasilkan sama nggak dengan membuat? Sama. Membuat sebuah jenis barang ataupun jasa. Kalau barang berwujud, jasa tidak berwujud. Itu bedanya. Oke. Masuk ke kegiatan yang kedua dari inti pembelajaran pada hari ini, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Ayo. Ya, Grace. Ekonomi yang tujuannya menyalurkan. Kata kuncinya kalau produksi membuat, distribusi kata kuncinya menyalurkan. Setelah barang itu dibuat, apakah digunakan sendiri? Kalau sedikit iya, kalau banyak terlalu berlebihan maka akan dijual, didistribusikan. Makanya ada pihak yang di dalam kegiatan ekonomi itu bertugas sebagai distribusi.
mendistribusikan. Pihaknya namanya distributor. Lanjut. Bisa dipahami? Contohnya seperti pedagang, tukang pos, minimarket, dan yang lain. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan dari distribusi adalah pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan tanpa melalui perantara sehingga penyebarannya langsung dari produsen menuju ke konsumen. Contohnya seperti pedagang sate mampu menjual dagangannya atau satenya tersebut kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya yaitu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Selanjutnya, cara ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi ini merupakan sistem dari produsen ke konsumen melalui pertama ada agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contoh, perusahaan ini menjual mie instan ke minimarket seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan ini adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur maupun sekaligus habis. Contohnya seperti berbelanja, memakan nasi, memakai sepatu, dan lain-lain. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu perbedaan pendapat, harga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang, perbedaan selera, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan lingkungan sosial, budaya, dan agama. Faktor-faktor, perbedaan selera, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan. Nah, yang terakhir dari kegiatan ekonomi yaitu yang sering kita lakukan, yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan apa tadi? Memakai. Selain memakai, menghabiskan, menggunakan, betul, suatu barang. Jadi konsumsi itu ingat tidak hanya memakan, tetapi juga memakai, juga menghabiskan suatu barang. Pak, kok konsumsi seseorang, orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda? Ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, perbedaan pendapatan. Upah yang diperoleh, uang yang dihasilkan. Ya. Semakin besar pendapatan, biasanya konsumsinya akan semakin besar pula. Kemudian perbedaan harga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang. Kira-kira barang tersebut harganya akan lebih mahal. Aziz, emas, ya kan? Emas itu pasti harganya akan semakin mahal, semakin hari semakin mahal. Kemudian perbedaan selera, terkadang ada orang yang seleranya berbeda. Antara orang yang satu dengan orang yang lain seleranya berbeda. Baik, selain sumber yang tadi kita bisa melihat dari sumber internet yang lain, dari kompas.com. Di sini Bapak punya sebuah artikel, silahkan dibaca tentang mengenal pelaku ekonomi dan perannya dalam masyarakat. Silakan disimak baik-baik. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, dari penyajian informasi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok.
yang Bapak panggil kelompok 1. Bapak pilih Ariel, silakan berdiri di sini. Fatur, boleh di depan? Ya udah. Gimana? Nia, Rifa, Dikla. Kelompok 2, Grace, Hanifa, Bayu, Rama, Aliza. Di depan, silakan berkumpul di depan. Dan yang terakhir berkumpul di tengah, Tia, Bunga, Agnes, Ivon, dan Nur. Oke. Untuk kelompok 1 silakan bikin di sini. Bukunya boleh dibawa. Bukunya pilih masing-masing boleh dibawa. Kelompok 2 boleh di belakang. Kelompok 2 gabungkan 2 meja itu. Kelompok 3 silakan di sini. Silakan sesuai yang Bapak tentukan tadi. Ini 2 meja. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, jadi nanti akan Bapak bagikan kartu soal. Bapak harap di setiap kelompok seluruh siswa aktif dalam berdiskusi. Kartu soal disusun bersama-sama, musyawarahkan bersama-sama bersama temanmu dalam satu kelompok. Semakin aktif, maka nilai yang didapatkan akan semakin tinggi. Bapak akan mengamati bagaimana kalian menyusun kartu soal tersebut, menentukan mana jawaban yang benar hingga membentuk pola persegi 4. Baik, jadi nanti setiap kelompok, boleh ada di sini dulu. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kartu soal yang kartu soal ini berisi jawaban dan soal. Tetapi jawaban ini bukan jawaban dari soal yang ada di sebelahnya, melainkan kalian harus mencari soal ini jawabannya ada di kartu soal yang lainnya, yang mana lagi. Jadi nanti akan tersusun hingga membentuk, ketika disusun membentuk pola persegi 4 atau pola persegi panjang. Jelas? Setelah selesai tersusun, maka kalian nanti akan menempelkannya di lembar kertas besar yang sudah disiapkan. Ke bawah, belok, ke atas, belok. Jelas? Sebelum dimulai, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak bagikan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan untuk berdiskusi menyusunnya terlebih dahulu. Nanti setelah selesai tersusun, sudah yakin, baru direkatkan menggunakan lem. Silakan untuk dimulai. Ini, nah ini soal ini mana jawabannya dari 3 itu yang lain. Misalnya ini
Nah, akan seperti ini. Tapi apakah ini jawaban dari soal yang ini? Kalau bukan, cari jawaban yang tepat. Silakan, ayo berdiskusi. Nah, ayo. Audio Jungle. 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 Baik, apakah sudah semuanya? Sudah. Oke, Bapak beri kesempatan untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok lain bersiap-siap menanggapi, jika ada yang mau bertanya juga boleh. Kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 1, silakan. Yuk, silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Apakah ada yang mau bertanya? Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut dengan distribusi. Apakah benar? Benar. Oke, nggak ada yang memberi masukan? Tidak. Lanjut. 2. Terkait yang menyalurkan produksi dari para konsumen tanpa perantara lain. Ini merupakan contoh distribusi langsung. Penjahit menyerahkan produk hasil jahitannya kepada konsumen tanpa perantara, berarti tidak ada perantaranya. Langsung atau semi langsung? Langsung. Penjahit memproduksi, diberikan langsung kepada konsumen. Jawabannya semi langsung. Kira-kira sudah tepat atau belum? Belum. Ada yang memberi masukan? Silakan. Jawabannya belum tepat karena jika distribusi tanpa perantara adalah distribusi langsung. Oke, menurut temanmu, jika tanpa perantara itu berarti berarti langsung. Bagaimana? Ada tambahan? Tidak ada. Benar? Oke. Jika tidak ada perantara, berarti distribusi langsung. Jika menggunakan perantara tetapi masih bagian dari produsen, itu namanya semi langsung. Oke, silakan yang berikutnya. Gantian yang megang. Yang ketiga, Ivan sedang menggunakan baju baru yang diberikan ayah dalam kegiatan ekonomi. Ivan sedang melakukan kegiatan konsumsi. Bapak ulangi ya. Ivon sedang menggunakan baju baru yang diberikan ayah. Dalam kegiatan ekonomi, Ivon sedang melakukan kegiatan konsumsi, benar? Nah, Kenapa kok konsumsi? karena Ada kata apa? menggunakan. Kata menggunakan. Oke, lanjut. Salah satu tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia. Benar atau salah? Nah,
Tadi yang pertama di video tadi, tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Oke, yang terakhir. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk dari pembelajaran hari ini. Ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Tiga. Satu, produksi. Dua, distribusi. Tiga, konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian produksi itu menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi itu menggunakan. Kemudian tadi ada beberapa perbedaan pendapat. Bapak harap perbedaan pendapat itu justru menambah pengetahuan kita. Dengan begitu kita jadi tahu mana yang sudah tepat, mana yang belum tepat. Sehingga nanti di pembelajaran berikutnya kita menjadi semakin tahu. Baik, Bapak memiliki sebuah post test. Silahkan diisi, dituliskan namanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai kan? Oke. Baik, satu lagi silakan untuk dikerjakan. Yang ini silakan diisi, gampang sekali, tinggal mencentang, dicontreng. Apakah pembelajaran pada hari ini bermanfaat sesuai pertanyaannya? Apakah sudah cukup menyenangkan? Ini untuk evaluasi Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Silakan dicontreng. Silakan dicontreng. Bapak tidak tahu nanti ini miliknya siapa. Dijawab dengan jujur. Baik, untuk pertemuan berikutnya, kita di pertemuan besok akan membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nanti di rumah boleh dibaca-baca dulu untuk materi tersebut untuk persiapan pertemuan berikutnya. Kemudian untuk Bapak minta, Bapak ingatkan lagi, selalu berusaha disertai dengan doa agar apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bapak rasa untuk pelajaran IPS pada hari ini sudah cukup. Silakan untuk berkemas. Tadi ketua kelas sudah, silakan pada wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, wakil ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Dadah.